Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, jamaah kajian Rebuan BSMI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini, malam hari ini khususnya, kita masih diberikan nikmat kesehatan, kemudian nikmat kesempatan, sehingga pada malam hari ini kita bisa sama-sama hadir dalam rangka mengikuti majelis kajian keilmuan, ya, yang insya Allah nanti sebentar lagi akan kita laksanakan. Kemudian salawat dan beriring salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan semoga Allah juga mencurahkan rahmatnya kepada keluarganya, kepada para sahabat, kepada para tabi'in dan orang-orang yang senantiasa istiqomah hingga yaumil akhir kelak. Ya, semoga kita juga termasuk orang-orang yang diberi syafaat nantinya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kita mulai ya. Saya sapa terlebih dahulu ya. Terima kasih kehadirannya Bapak dan Ibu sudah meluangkan waktunya. Ahlan wa sahlan ya. Ustadz Itang Rusmana juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Alhamdulillah. Ya, apa kabarnya Bapak dan Ibu semuanya? Sehat ya insya Allah ya. Tidak ada kurang suatu apapun. Semoga saudara-saudara kita yang lain juga yang belum hadir, ya, semoga diberikan kemudahan. Yang sakit bisa diberikan kesehatan dan lain-lain ya. Baik, kita mulai kajian kita pada malam hari ini dengan kita buka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, dan kemudian kami Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja kepada Ustadz Itang Rusmana, waktu dan tempat dipersilahkan. Ini malam hari ini kayaknya kita membahas tentang pilar-pilar kemenangan Islam ya Ustadz ya. Iya, tafadhol Ustadz, silakan Ustadz. Ya, terima kasih Mas Dimas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nasara abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi ballagur risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa tarakana ala mahajjatil baydha'il gharra lailuha kanahariha wa la yazigu anha illa halik. Wasallillahumma wasallim wa barik ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah wattaba'a sabilah wa nahaja nahjah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kembali lagi kita berjumpa pada kajian rutin dengan sahabat-sahabat kita di Zikes BSMI. Mudah-mudahan Bapak Ibu senantiasa dalam kondisi sehat walafiat dan diberikan kemudahan dalam segala urusan, serta senantiasa mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dengan keluarga, dengan sahabat-sahabat,
dan siapapun yang kita cintai, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kebaikan-kebaikan kepada mereka semuanya. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada baginda mulia Rasul teladan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang istiqomah insya Allah dalam menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kelak mendapatkan syafaat pada hari kiamat dari baginda mulia Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, malam ini izin saya share screen ya. Insya Allah kita akan membahas tentang pilar-pilar kemenangan Islam, atau lebih spesifik lagi, lebih disederhanakan lagi ya, 3 syarat kemenangan di dalam dakwah Islam, dakwah ilallahi subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kemenangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpahkan kemenangan kepada generasi dan sesiapapun yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menikmatinya. Syekh Yusuf Al-Qaradawi beliau mengatakan, kita tidak ditanya kenapa tidak menang dalam berjuang, tapi kita akan ditanya kenapa tidak berjuang, kenapa tidak berperan dalam perjuangan. Jadi kalau kemenangan itu sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi siapapun yang akan nanti menikmatinya. Akan tetapi menjadi tanggung jawab kita semuanya adalah punya peran untuk mewujudkan kemenangan tersebut. Karena pada hakikatnya perjuangan ini adalah kerja-kerja panjang, estafet ya, dari satu generasi ke generasi berikutnya, yang satu melengkapi satu sama lain, saling melengkapi, hingga memang atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, siapa generasi mana yang akan menikmati kemenangan tersebut. Jatuhnya kekaisaran Persia itu setelah lebih dari 17 tahun ya dari janji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan kepada Suraqah bin Malik radhiyallahu an. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian di perjalanan Suraqah bin Malik yang waktu itu masih menjadi seorang musyrik, ya, beliau mengejar Rasulullah dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, tapi setiap kali mendekat kudanya terperosok dan dia terpelanting jatuh berulang-ulang seperti itu, hingga Suraqah bin Malik memahami kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau pada waktu itu tentu dia mengenalnya sebagai manusia biasa, adalah orang yang mendapatkan perlindungan dari langit, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia menawarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengambil senjatanya, anak panahnya, dan juga menawarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya unta-untanya, kemudian juga kambingnya di satu lembah yang akan nanti dilewati oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam
tidak mau menerimanya, tapi Nabi meminta kepada Suraqah untuk merahasiakan pertemuan mereka. Uktum sya'nana, rahasiakan pertemuan di antara kita. Kemudian kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, nanti kamu akan mengenakan baju kebesaran yang biasa dipakai oleh Hurmuzan, ya, oleh Kaisar Romawi, Kaisar Persia pada waktu itu. Suraqah bin Malik agak surprise juga karena Persia pada waktu itu menjadi tentunya adalah satu gambaran penguasa yang adidaya, ya, penguasa yang kuat pada zamannya. Dia berpikir apa mungkin gitu. Nah, tetapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Persia itu bisa ditaklukkan, ya. Takluk kepada kekuasaan Islam ketika pada kekhalifahan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian juga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebuah tanabbuat, ya, prediksi-prediksi kenabian tentang ditaklukannya Konstantinopel. Nah, sehingga Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an, beliau sangat termotivasi dengan tanabbuat tersebut, ya, dengan nubuat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu, sehingga beliau meskipun sudah tua, sakit-sakitan, tetapi mohon kepada pasukan agar dibopong, ya, dibawa disertakan dalam pasukan dalam penaklukan Konstantinopel. Dan ketika dia menyadari ajalnya semakin dekat, Abu Ayyub berpesan agar jasadnya nanti dimakamkan di titik terdekat dari benteng Konstantinopel. Kemudian kita memahami bahwasanya Konstantinopel itu jatuh, ya, ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih itu 8,5 abad dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengucapkan hadis latuf tahannal Konstantinia falani'mal amiru amiruha walani'mal jaishu dzalikal jaish. Jadi janji-janji kemenangan itu tuntas pada masanya, ya, pada waktunya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah menyalahi janji. Nah, sebagaimana Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ketika seorang sahabat Khabbab ibn Arat radhiyallahu an, kemudian juga Ammar bin Yasir radhiyallahu an menyampaikan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang kondisi kaum muslimin pada waktu itu yang teraniaya, ya, kaum muslimin yang dipersekusi, kaum muslimin yang diintimidasi, kaum muslimin yang dizalimi oleh orang-orang musyrikin, ya. Kemudian mereka katakan, ala tastansiru Rabbana, ya, kenapa kita tidak mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa engkau tidak mohon pertolongan kepada Allah, wahai Rasulullah? Ala nastansiru Rabbana, kenapa kita tidak mohon pertolongan agar kita dimenangkan Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, innallaha la yutimmanna hadzal amr. Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan agama ini. Allah akan memenangkan agama ini. Hatta yasirur rakibu min san'a ila hadramaut la yakhafu illallah. Hingga pada satu masa, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ada orang yang jalan dari San'a ke Hadramaut, 2 kota yang ada di Yaman, mereka tidak takut, ya, tidak ada yang ditakuti apapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat itu, ya, Allah itu akan menyampaikan agama ini, ya, ila madarin wa wabarin, ya. Tidak ada satupun kampung, tidak ada satupun tempat kecuali agama ini akan sampai ke rumah-rumah mereka, ya, akan sampai ke rumah-rumah mereka. Sehingga tadi disampaikan orang yang jalan dari Hadramaut dari San'a ke Hadramaut, dia tidak ada yang ditakuti kecuali
Allah Subhanahu wa taala. Nah, akan tetapi kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, walakinnakum tasta'jilun. Akan tetapi kalian suka tergesa-gesa gitu ya, ingin segera meraih. Padahal prasyaratnya mungkin belum tuntas. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikhwatal iman, maka kajian kita pada malam ini kita mencoba ya membaca kembali untuk menumbuhkan optimisme, menumbuhkan semangat ya, menumbuhkan jiwa patriotisme kita agar kita senantiasa semangat dalam berjuang. Apakah besok Allah memberikan kemenangan atau tidak, akan tetapi perjuangan itulah yang dituntut dari setiap muslim untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam satu hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dalam As-Sunan Al-Kubra-nya dari seorang sahabat ya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan salah satun ya, 3 kelompok la yadkhulunal jannata, tidak akan masuk surga. Yang pertama al-aqu walidayhi, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Waddayus, yang kedua orang yang tidak cemburu ya, tidak punya rasa cemburu kepada pasangannya begitu. Warajulatun nisa'i, dan seorang laki-laki yang menyerupai wanita. Warajulatu an-nisa'i. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khusus dalam bab cemburu ini ya, ini ada 2. Cemburu kepada istri, pasangan gitu ya. Yang kedua, cemburu terhadap agama. Ya. Terhadap pasangan, bahkan ada sebuah hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan ya, dia tidak akan mencium wangi surga meskipun wangi surga itu sudah tercium dari jarak sekian puluh tahun sebelum nyampe. Apa di antara gambaran kecemburuan, maksudnya cemburu yang seperti apa ya? Seorang suami harus cemburu kepada istrinya ketika dia ya misalkan tidak menutup aurat ya, kemudian juga kurang menjaga interaksi dengan non muhrim gitu ya, dan lain sebagainya. Itu sikap preventif yang dilakukan oleh Islam agar kehormatan itu bisa terjaga dengan baik. Bahkan Dr. Mustafa Al-Aqad ya, beliau menyampaikan sunatullahnya itu kan laki-laki itu di luar rumah, sementara wanita itu fokus di rumah. Di luar rumah itu fokus untuk apa? Al-i'mar wal bina ya. Di luar rumah itu berfokus kepada al-i'mar, i'marul ard ya, memakmurkan. Dia membuka konektivitas, jaringan-jaringan, bagaimana mencari nafkah ya, kemudian membuka jaringan interaksi dengan berbagai macam pihak dan lain sebagainya. Itulah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Sementara perempuan itu adalah orang yang punya tugas dari agama untuk menyiapkan generasi ar-riayah ya, at-tarbiyah, mendidik, membina, mengarahkan, kemudian mencetak generasi-generasi hebat di kemudian hari. Oleh karena itu ada satu ungkapan mengatakan hiyal madrasatul ula. Ibu itu adalah sekolah pertama bagi para anak-anak ya. Sekolah pertama bagi anak-anaknya. Karena dari situlah dia mengenal tentang adab, dari dialah mengenal tentang akhlak, dari dialah mengenal tentang ilmu dan lain sebagainya. Di balik generasi yang hebat
maka mereka itu dilahirkan dari ibu-ibu yang hebat, dari ibu yang hebat dengan kasih sayangnya dan lain sebagainya. Nah, tetapi ketika kaum perempuan ini sudah banyak main di luar, main di jalanan, ya, meninggalkan pos utama, meninggalkan apa namanya base camp begitu, maka tanda-tanda kehancuran generasi itu akan segera tiba, ya, akan segera tiba, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Nah, kemudian yang kedua, cemburu kepada agama. Cemburu kepada agama itu ada satu ungkapan Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ya, beliau mengatakan, man istaghdaba wa lam yaghdab fahuwa himar. Siapa yang seharusnya marah dan dia tidak marah, maka dialah keledai, katanya, ya. Tajam sekali perkataan Imam Syafi'i itu. Man istaghdaba wa lam yaghdab fahuwa himar. Pada posisi yang seharusnya dia marah tapi dia tidak marah, maka itulah keledai. Ya, karena dianggap hilang kecemburuan, hilang girohnya gitu. Quran dibakar, diam aja. Kemudian apa namanya, nabi dinistakan dan sebagainya. Gitu ya, umat terhina, kemudian dan lain sebagainya. Tetapi ya tentu juga kemarahan yang dimaksud di sini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak mesti meledak-ledak gitu ya. Ya, terukur gitu, tersalurkan dengan baik. Marahnya seorang pejabat atau marahnya seorang pemimpin, ya dia gunakan fasilitas yang dia miliki untuk membela agama gitu. Sampaikan protes, panggil misalkan dubes, ya, ke negara tertentu yang kurang ajar kepada simbol-simbol agama. Swedia membakar Quran, Denmark juga polisinya memberikan perlindungan kepada pembakar Quran. Maka marahnya seorang muslim yang menjadi katakanlah public figure, ya, yang menjadi pejabat publik, maka dia harus ekspresikan dengan fasilitas yang dia punya. Kalau bisa manggil dubes, dipanggil tuh dubesnya. Kemudian sampaikan nota protes dan lain sebagainya. Nah, itu ekspresi kemarahan yang konstruktif sesuai dengan jalurnya gitu ya, sesuai dengan salurannya. Nah, man istaghdaba wa lam yaghdab fahuwa himar. Kemudian juga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di India misalkan, ya, kita menyaksikan masih dibakar, kemudian muslim dibunuh, ya, bahkan ada seorang imam muslim, imam masjid yang baik sekali, masih muda, orangnya humble gitu, orangnya tidak emosional, tetapi dia mendapatkan, menjadi korban perlakuan kekerasan. Nah, maka itu tentu mengundang emosi, mengundang marah gitu. Maka salurkan kemarahan itu, ya, secara konstruktif, secara apa namanya, sebagai seorang muslim, ya, secara proporsional, ya. Mesti marah, memang kudu marah. Kita punya Facebook, ya, sampaikan protes. Punya media sosial, sampaikan protes di situ. Ungkapkan kekecewaan dan lain sebagainya. Nah, itu tandanya ada giroh, ada apa namanya, ada kecemburuan di dalam hati kepada agama ketika dinistakan, dihinakan. Nah, ada ungkapan dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, dia mengatakan asluddin al-ghirah. Pangkal agama itu adalah adanya rasa cemburu. Wa man la ghirata la dina lahu. Siapa yang tidak memiliki kecemburuan pada agamanya, ya, kemudian juga tentu pada istrinya, maka dia seperti tidak beragama. Masya Allah. Ya, jadi jamaah sekalian dirahmati Allah, giroh itu baik dalam membela ataupun giroh itu, ya, dalam hal yang sifatnya menghidupkan syariat gitu. Kenapa ya si fulan itu bisa amal ini itu, bisa infak banyak, bisa bikin pondok, bisa bikin pesantren dan lain sebagainya gitu. Nah, saya tidak. Nah, ini kecemburuan kepada agama yang positif.
Dan itu juga yang ditanamkan oleh generasi awal ya kepada anak cucu mereka, agar mereka kelak menjadi orang besar, orang dewasa itu mesti punya giroh, kecemburuan kepada agama. Contoh misalkan ya Muhammad Al-Fatih yang nanti akan menjadi khalifah muda yang menaklukkan Konstantinopel, ya tentu dia tidak menjadi seorang pemimpin yang punya kesiapan menaklukkan Konstantinopel ya apabila dia tidak punya giroh, ya tidak punya rasa cemburu kepada agama, tidak ada kesiapan untuk membela agama. Nah, siapa yang mengajarkan, siapa yang menanamkan? Orang tua mereka. Nah, orang tua mereka. Dan orang tua tidak mesti orang tua secara langsung, tapi orang tua yang memilihkan guru-guru yang bisa menanamkan giroh tersebut. Ya, misalkan gurunya Muhammad Al-Fatih itu diantaranya adalah 2 orang ya yang berpengaruh dalam kehidupannya. Imam Al-Qurani dengan yang kedua Aq Syamsuddin rahimahullahu taala, rahimahumullahu rahmatan wasi'ah. Aq Syamsuddin itu menanamkan betul, dan ibunya Muhammad Al-Fatih itu menanamkan betul nilai latuftahanal Konstantinia ya. Ada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disampaikan, Konstantinopel akan ditaklukkan. Sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya, sebaik-baik pasukan adalah pasukannya. Itu ditalaki gitu. Itu ditalakikan secara langsung kepada Al-Fatih setiap pagi, setiap bangun tidur. Dan disampaikan yang dimaksud dari hadis itu adalah kamu. Ya, dari yang dimaksud hadis itu adalah engkau wahai Al-Fatih. Engkau harus bisa merealisasikan hadis itu. Nah, giroh itu kan terlecut sedari muda. Sehingga dia ada rasa tanggung jawab. Ditambah dengan gurunya yang hebat, Aq Syamsuddin, ya, guru yang luar biasa sekali. Dia punya ketegasan dalam mendidik Al-Fatih sehingga menjadi orang yang hebat. Maka dalam usia 20-an tuh menjadi panglima yang luar biasa, gagah berani, ahli strategi, ya, dan dia merealisasikan janji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menaklukkan Konstantinopel yang dijanjikan tersebut. Itu adalah ghirah. Maka asluddin al-ghirah, pangkal agama itu adalah adanya rasa cemburu, adanya ghirah. Wa man la ghirata la dina lahu. Kalau nggak ada ghirah maka tidak ada agama. Tentu juga yang dulu ketika mengusir penjajah para pahlawan kita, karena mereka punya ghirah, ya, punya semangat, punya kecemburuan kepada negeri ini. Kenapa mesti ada penjajah di negeri ini? Dan mereka mengeksploitasi gitu ya kekayaan negeri ini. Mereka menjadikan penduduk asli sebagai kacung-kacung gitu. Ada Romusa di zaman Jepang, kemudian juga Daendels, kemudian membuat jalan dengan mempekerjakan para petani, rakyat jelata dan lain sebagainya. Rakyat dieksploitasi sedemikian rupa dan seterusnya ya. Sehingga ada orang-orang yang punya giroh, punya kecemburuan kepada negara, ya, kepada bangsa ini. Dan kata Profesor Ahmad Mansur Suryanegara, yang punya peran, punya giroh kuat itu adalah para ulama. Kita mengenal misalkan di awal pergerakan Islam itu adalah Kiai Haji Omar Said Cokro Aminoto, begitu ya. Dia membuat Syarikat Dagang Islam, bagaimana bisa menyaingi kekuatan ekonomi yang lain. Kemudian dia membentuk SI, Syarikat Islam, ya, jauh sebelum Budi Utomo mendeklarasikan dengan Sumpah Pemudanya gitu, atau kebangkitan Hari Kebangkitan Nasional, ya, diperingati kemudian hari. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena orang-orang yang punya giroh, lahirlah para pahlawan-pahlawan hebat yang dengan girohnya mereka bisa memerdekakan negeri ini
ya, sehingga menjadi negara yang merdeka. Oleh karena itu dalam preambul mukadimah Undang-Undang Dasar itu diakui secara jujur berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Didorong oleh keinginan luhur dan seterusnya dan seterusnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ini ayat-ayat yang dijanjikan oleh Allah. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum. Wahai orang yang beriman, jika kalian menolong Allah, niscaya Allah akan menolong kalian, fayusabbit aqdamakum, dan Allah akan meneguhkan kedudukanmu. Ya, kemudian juga ada ayat yang lain, iyansurkumullah fala ghaliba lakum. Jika Allah menolong kamu, maka tak adalah orang yang dapat mengalahkanmu. Masya Allah. Kalau Allah sudah menolong, maka tidak ada yang bisa mengalahkan. Wa iyahzulkum faman dzallazi yansurukum min ba'di. Jika Allah membiarkan kamu tidak memberi pertolongan, maka siapa yang akan dapat memberikan pertolongan itu selain dari Allah Subhanahu wa taala? Ya. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'min. Maka hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin itu bertawakal. Ya. Karena mutlak pertolongan itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa man nasru illa min indillah. Pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita membaca, jika demikian apa syaratnya supaya mendapatkan pertolongan itu? Ya. Yang jelas, wala yansurannallahu may yansuruh. Allah Subhanahu wa taala pasti menolong orang yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Innallaha laqawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kuat lagi maha perkasa. Ya. Di sini bahkan Allah pakai lam taukid dan nun taukid, ya. Wala yansurannallahu. Benar-benar, dua lagi, pakai lam dan juga pakai nun taukid sakilah, ya. Lam taukid dan nun taukid sakilah. Wala yansurannallahu. Artinya memang benar-benar Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada siapa? Mayansuruh, kepada mereka yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kepada mereka yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian dalam satu ayat, ya, di surat Al-Hajj, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang prasyarat itu, pilar-pilar itu, ya. Apa di antaranya? 3. Siapa yang Allah benar-benar akan tolong itu? Allazina immakkannahum fil ard, yaitu orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi ini, aqamus shalah, niscaya mereka mendirikan salat, wa atawuz zakah, menunaikan zakat, wa amaru bil ma'ruf, menyuruh berbuat ma'ruf, wa nahau anil munkar, dan mereka mencegah dari perbuatan mungkar, walillahi aqibatul umur, dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Jadi di sini 3. Persis juga seperti yang disampaikan dalam surat An-Nur ayat 55, ya. Wa'adallahu allazina amanu minkum wa amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim. Kemudian wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzir irtadha.
wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh di antara kalian, Allah akan menjadikan mereka berkuasa di bumi. Seperti Allah telah mengangkat kaum sebelumnya menjadi penguasa. Meneguhkan agama yang diridhoi, kemudian mengganti ketakutan dengan keamanan. Nah, di sini juga Bapak Ibu yang dirahmati Allah mirip ya dengan di An-Nur ayat 55 itu. Syarat mendapatkan kekuasaan ya, kemenangan gitu. Kalau di An-Nur itu la yastakhlifannahum fil ard, akan diberikan kekuasaan. Mereka diangkat sebagai penguasa di bumi ini. Siapa? Alladzina amanu wa amilus sholihat. Orang beriman dan amal soleh. Dengan makna yang sangat luas gitu. Kalau di sini ya, amal solehnya itu diimplementasikan dalam dua. Aqamus shalah wa atuz zakah wa atawuz zakah. Yang ketiga wa amaru bil ma'ruf wa nahawu anil munkar. Iqamatus shalah, ngeluarin zakat, amar ma'ruf nahi munkar. Oke, yang pertama mendirikan salat. Ya, mendirikan salat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi syarat-syarat kemenangan itu simpel-simpel aja gitu ya. Jangan dibikin rumit-rumit. Karena memang syaratnya seperti itu dari Allah. Yang pertama salat. Ya. Yaitu salat, zakat, dan tetap memperjuangkan kebenaran dalam kondisi berkuasa atau memiliki posisi ya yang tidak dapat dilakukan oleh semua orang. Wa amaru bil ma'ruf wa nahau anil munkar. Walillahi aqibatul umur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang pertama aqamus shalah. Ya. Tidak salah ketika di zaman dulu prasyarat menjadi pemimpin itu yang sholatnya benar gitu ya. Umar itu kalau nyari calon gubernur itu di masjid. Mana yang ibadahnya paling hebat, mana yang sholatnya khusyuk. Argumentasi dia simpel aja. Kalau kepada zat yang nggak kelihatan aja dia bisa takut, apalagi kepada makhluk yang kelihatan. Orang sholat itu kan nyembah Allah. Allah itu maha gaib. Tapi harus bukan harus yakin, memang mesti yakin kalau Allah itu ada. Yang ada tapi nggak kelihatan aja ditakuti. Kalau dia jadi pemimpin, memimpin manusia yang kelihatan, pasti dia akan lebih bertanggung jawab lagi. Gitu. Itu logika sederhananya. Maka ada seorang sahabat yang diangkat menjadi khalifah atau gubernur di Hims, ya. Sa'id bin Amir al-Jumahi radhiyallahu an. Ketika dia diangkat, ditunjuk menjadi gubernur, Sa'id bin Amir itu minta diganti dengan yang lain. Kenapa aku, wahai khalifah? Bukankah ada banyak orang yang lain yang lebih mampu, yang lebih punya kapasitas gitu. Kenapa saya yang ditunjuk? Kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, dia katakan, apakah kau tega membiarkan aku memikul beban umat ini sendirian? Sementara kamu enak-enak saja menikmati ibadah gitu. Nah, kata Umar, demi Allah tidak. Berangkatlah engkau ke Hims. Hims itu Homs ya, sekarang di Suriah. Bapak Ibu sekalian, kenapa dia dipilih? Orang yang sangat zuhud, orang yang warok, orang yang sholatnya hebat, ibadahnya mantap, tawadhu, ya, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum takut kepada manusia. Beberapa waktu kemudian, entah berapa tahun gitu setelah Sa'id bin Amir al-Jumahi menjadi penguasa, menjadi gubernur di Hims, Umar ibn Khattab datang sebagai khalifah untuk melakukan
kunjungan kerja bahasa sekarang. Datang kunjungan kerja atau sidak mungkin lebih pasnya gitu ya. Nah, Umar itu langsung bertanya kepada masyarakat yang ada di Hims. Mereka bertanya tentang gubernur yang diangkat oleh Umar di Hims itu bagaimana tanggapan masyarakat. Survei langsung. Tapi surveinya tidak abal-abal ya, langsung dikumpulin di masjid ditanya, apa menurut kalian, bagaimana pendapat kalian tentang gubernur kalian ini? Ternyata mengerucut kepada tiga masalah yang disampaikan oleh rakyatnya. Yang pertama, gubernur Anda ini katanya kalau malam tidak bisa ditemui. Kemudian yang kedua, dia itu sebulan sekali tidak bisa juga ditemui. Kemudian yang ketiga sering pingsan. Oh, kalau gitu Umar langsung cross-check kepada Sa'id bin Amir. Rakyatmu mengeluhkan 3 hal. Malam tidak bisa ditemui. 1 kali dalam sebulan tidak bisa dijumpai. Kemudian sering pingsan, itu kenapa? Kata Sa'id bin Amir al-Jumahi, dia katakan kalau tidak ditanya khalifah dan juga dalam kapasitas untuk supaya tidak ada sakwa sangka, saya tidak akan jawab katanya. Biarlah itu jadi urusan saya dengan Allah. Tapi ini supaya menetralisir kondisi suasana, maka saya sampaikan. Yang pertama, malam tidak bisa ditemui. Dia katakan, siang saya sudah berikan untuk rakyat. Saya layani rakyat, saya layani masyarakat, umat, penuhi kebutuhan mereka. Saya malam itu dia bilang, kalau malam itu hak saya dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu hak Allah. Maka saya tidak nerima tamu kalau malam. Kemudian yang kedua, sebulan sekali kenapa tidak mau? Tidak bisa dijumpai, tidak keluar menemui rakyat. Dia katakan, saya punya baju terbatas. Ya, punya baju terbatas, di rumah juga tidak banyak pembantu. Maka saya nyuci baju, menyiapkan busana untuk sebulan kemudian, ya, numbuk gandum untuk jadi bahan roti karena tidak punya pelayan di rumah. Ya, itu yang saya lakukan, membantu keluarga. Maka 1 hari dalam 1 bulan saya fokus untuk bantu keluarga. Terus kenapa Anda sering pingsan? Dia katakan dulu saya ketika menjadi orang musyrik, saya melihat ada sahabat Nabi di Mekah digantung, kemudian dibunuh pelan-pelan, dicincang, diiris-iris. Ya, Zaid bin Dasinah radhiyallahu an dalam peristiwa Yaumur Raji' itu, dalam sirah itu. Pada waktu itu saya masih kafir, saya masih musyrik. Saya cuma bisa ngelihat. Nah, saya sekarang ya, saya kalau ingat kejadian itu, saya takut nanti katanya di hadapan Allah, saya ditanya sama Allah, kenapa kamu nggak tolong? Kenapa kamu nggak bela? Kenapa kamu nggak protes? Nah, kalau saya ingat kejadian itu, saya pingsan. Ya, Subhanallah, kata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, alhamdulillahilladzi ya waffaqa rasula khalifata Umar. Segala puji bagi Allah yang telah menyetujui ya, atau Allah Subhanahu wa taala telah membuat Umar itu nggak salah pilih gitu. Ternyata protes yang dilakukan oleh masyarakat kepada Umar atas gubernurnya itu bukan alasan yang tidak betul, tapi alasan-alasan yang luar biasa. Setelah itu Umar bin Khattab nitip beberapa ratus dinar, ya, entah ratus atau ribuan dinar, atau ribuan dirham, ratusan dinar. Kemudian kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, dia sampaikan, ya, penuhi kebutuhan hidupmu. Ketika uang ini sampai kepada Sa'id bin Amir al-Jumahi, Sa'id bin Amir al-Jumahi mengatakan, demi Allah ini ujian lebih gede daripada ujian yang kita hadapi sebelumnya. Dia perintahkan ya istrinya untuk membagi-bagi subsidi dari khalifah tersebut
dibagi-bagi jamaah sekalian kepada fakir miskin, kepada anak yatim, janda-janda dan lain sebagainya, dan tidak ada yang tersisa kecuali beberapa dirham saja untuk istrinya. Masya Allah. Ikhwatal iman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, luar biasa ketika orang punya ketakutan kepada Allah, kesolehan, maka dia menjadi orang yang luar biasa. Oleh karena itu jamaah sekalian, Anas bin Malik radhiyallahu an dalam riwayat Bukhari mengatakan Rasul itu menyuruhkan kalau kita sebelum sholat sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis shalah. Luruskan saf karena lurusnya saf adalah bagian dari pendirian sholat gitu. Ya, bagian dari mendirikan sholat ya. Oleh karena itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada fikih ya, kalau dalam sholat saja kita disuruh lurus, disunahkan untuk lurus, maka jamaah sekalian problema kita itu adalah meluruskan saf. Itu bukan hanya dalam sholat, tetapi juga di luar sholat, saf kita harus tetap lurus agar kekompakan silaturahim masih bisa kejaga sebaik mungkin. Jamaah sekalian, kemudian yang kedua, pilar kemenangan itu adalah menunaikan zakat. Ya, zakat adalah syarat penting dan bukti utama keimanan. Seringkali zakat itu juga disebut dengan sodakoh. Sodakoh dari kata asidku. Asidku artinya jujur, kejujuran. Ya, sedekah itu orang bisa sedekah kalau hatinya, kalau jiwanya jujur dengan apa yang ada pada dirinya. Ini dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang dia membenarkan janji Allah, maka dia akan bisa menunaikan sedekah dengan baik. As-shadaqatu burhan. Sedekah adalah bukti. Ada hamba-hamba Allah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Ibnu Umar, "Inna lillahi aqwaman ikhtassahum bin ni'am lima nafi'il ibad." Ada hamba-hamba Allah yang dipilih sebagai jembatan pembagian rezeki bagi hamba lainnya. Wa yuqirruha fihim ma badzaluha. Ya, nikmat itu akan terus diberikan kepada mereka selama dia menunaikan amanah. Ya, dia akan jadi kaya terus kalau memang amanahnya yang Allah inginkan, dia menjadi jembatan bagi orang miskin disampaikan, zakatnya tunai gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian faiza mana'uha naza'aha anhum. Tapi kalau dia nggak bayar zakat, ngeluarin infak, sedekah, maka nikmat itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala wa hawwalaha ila ghairihim, kemudian dipindahin kepada yang lain. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, luar biasa. Jadi kalau ada harta yang dititipin sama Allah, jangan lupa hak-haknya. Ya, hak Allah Subhanahu wa taala 2,5%, infak, sedekah dan lain sebagainya. Itu ya. Kalau nggak begitu, nanti dipindahin tuh. Ya. Aset kita jadi kering. Nah, ini kata hadis Rasulullah SAW. Makanya dalam satu riwayat jamaah sekalian dirahmati Allah, Abul Atahiyah mengatakan, iqdil hawaija mastata'ta wa kun lahum, ya, wa kun lihami akhika fariju. Selesaikanlah semampumu kebutuhan orang, jadilah pemberi solusi akan masalah saudaramu. Fala khairu ayyamil fata yaumun qadha fihil hawaiju, qudhiya fihil hawaiju. Sebaik-baik hari bagi seorang pemuda adalah ketika dia bisa menyelesaikan dan bisa membantu urusan orang lain. Keren ya, keren sekali jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Yang terakhir, pilar kemenangan itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan kebaikan dan melarang kemungkaran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memerintahkan yang baik sulit juga, tetapi tidak sesulit ya, atau ya tidak sesulit dari nahi mungkar. Orang kalau mau diajak ngaji, diajak yang benar, kalau nggak mau paling dia bilang ntar deh. Tapi kalau dicegah dari yang mungkar, oh itu reaksinya sangat luar biasa.
Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kita melihat nih semakin hari ya nilai korupsi itu semakin gila-gilaan gitu. Asabri sekian triliun ya. Kemudian minyak goreng sekian triliun, kemudian IKTP sekian triliun, yang terakhir kemarin Basarnas 88 miliar gitu ya. Luar biasa, semakin gila-gilaan. Ini kemungkaran. Belum lagi kemungkaran-kemungkaran yang lain ya. Apa yang disebut hari ini misalkan kita menyaksikan tuh, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya baca ya ada satu rilis di salah satu koran gitu atau di jurnal ilmiah di salah satu kota, ada survei anak SMP, anak SMA, ternyata lebih dari 80%-nya itu mereka sudah melakukan hubungan seks ya di luar nikah tentunya. Tentunya di antaranya tuh anak-anak muslim, anak-anak muslimah. Ya, luar biasa sekali hari ini jamaah sekalian, kemungkaran, dekadensi moral, akhlak, perilaku dan lain sebagainya. Ini butuh nahi mungkar. Ya, amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, amar ma'ruf nahi mungkar ini bisa individu, bisa juga kolektif. Tentu juga yang lebih efektif ketika yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah kekuasaan. Ya, kalau kekuasaan yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka sangat efektif sekali. Ya, dulu Kramat Tunggak, berbagai macam demo dan lain sebagainya nggak bisa nutup, tapi tanda tangan seorang gubernur, ya, Sutioso, maka Kramat Tunggak itu bisa ditutup. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka amar ma'ruf nahi mungkar ini ya, sekali lagi ada kesempatan bagi kita untuk mengurangi kemungkaran, menambah kema'rufan agar terus jadi ma'ruf dan menjadi kebaikan yang masif ketika nanti kita ketemu dengan event memilih pemimpin 2024. Karena ya kepemimpinan itu sangat efektif sekali untuk menghadirkan kebaikan-kebaikan dan meminimalisir kemungkaran-kemungkaran sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekali lagi kemenangan itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kita jangan menyerah, jangan putus asa, tetap optimis. Mudah-mudahan Allah berikan kemenangan itu kepada kita sekalian. Dan yang paling penting ya, kita itu tidak ditagih oleh Allah nanti kenapa kamu gagal, kenapa kamu kalah, tapi yang akan ditanya oleh Allah itu kenapa kamu tidak ambil peran dan tidak berjuang. Oleh karena itu ambil peran dalam perjuangan panjang umat ini sekecil apapun, karena dia yang akan menjadi pembeda dan pemberat timbangan kebaikan kita di hari kiamat kelak. Wallahu a'lam bishawab. Ya, demikian bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khairan kasiran pada Ustadz Istang Rusmana atas penyampaian tadi ya. Ada banyak sekali yang sudah disampaikan beliau dan yang perlu kita pahami mungkin di sini adalah kita yakini bahwa kemenangan itu adalah hak Lampu mati di Pak Dimas ya. Masya Allah. Masya Allah. Pak Dimas di mana, Bu Dokter, posisinya? Bagaimana Ustadz? Pak Dimas di mana posisinya beliau? Beliau kan ini Ustadz, Bengkulu kalau nggak salah tuh Ustadz. Bengkulu ya? Iya. Masya Allah. Mudah-mudahan sehat-sehat semua, Insya Allah. Iya. Bengkulu ya. Alhamdulillah. Ya, ini kita Memang ucapin. ya begitulah. Baru kemarin Kalimantan mati seluruh Kalimantan. Oh gitu. Ya. Luar biasa. Selatan, Tengah, Timur. Masya Allah. Selteng Tim mati.
Aduh. Itulah Indonesia seperti yang tadi Ustadz bilang. Ya, mudah-mudahan. Ustadz, saya mau meluruskan pada saat terakhir tadi, Ustadz mengatakan ada survei yang hasilnya itu adalah 80%. Gimana? Gimana, Bu Yang Dokter? sudah berhubungan seksual sebelum menikah itu angkanya kalau yang saya baca 60%, bukan 80. 60 ya? Ya, dan 60 itu pun sebetulnya harus dijelaskan ya, sampelnya itu berapa dan dari kalangan mana, Iya, iya, iya. seperti itu. Ya. Ini saya ada capture-nya ya. Ya. Ini tahun 2020 Komisioner Komnas Perempuan menyebutkan hasil survei Komnas Perlindungan Anak menyatakan ini tinggi sekali, bahkan 93,8% dari 4.700 siswi SMP SMA di satu kota di Jawa Barat ya mengaku pernah berhubungan seksual. Ini di satu kota nih, Bu Dokter. Ya. Ya, definitif gitu. Itu tuh. Ini angkanya sampai 93,8. Masya Allah. Tapi kalau yang Bu Dokter tadi, itu di mana tuh? Atau angka nasional atau bagaimana? Angka, Ya, iya, saya baca juga, cuma ini saya cari-cari belum ketemu. Nah, ini di salah satu kota, cuman saya agak keberatan ya menyebut nama kotanya gitu. Lah, ya itu. Itu. Masya Allah. Luar biasa. Intinya ya permasalahan kita ya bareng-bareng. Masa sih hanya 7% yang masih terjaga. Nah, itu kadang-kadang saya bertanya juga, masa 7%? Iya, iya, iya. Siap. Oke, kita ada pertanyaan di room chat dari Muhammad Yusuf. Izin bertanya, tolong jelaskan mengenai tafsir An-Nasr 1-3. Jadi An-Nasr 1-3 itu perlu dikorelasikan dengan surat An-Nur ayat 55. Ya. Di An-Nur ayat 55 itu Allah tadi saya baca ayatnya, wa'adallahu allazina amanu minkum wa'adallahu allazina amanu minkum wa amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardi, dan seterusnya. Begini, kalau kata Ibnu Asyur itu begini, ya, mengenai ayat itu, di ayat itu Allah menjanjikan 3 kepada orang beriman dan amal soleh. Pertama, Allah akan jadikan mereka penguasa, la yastakhlifannahum fil ard. Yang kedua, wala yumakkinanna lahum wala yumakkinanna dinahumul ladzir tadha, ya. Lahum, Allah mengokohkan agama. Kemudian yang ketiga, wala yubaddilannahum mim ba'di khaufihim amna, Allah ganti ya setelah ketakutan dengan keamanan. Kata Ibnu Asyur itu begini, nanti akan ketemu dengan An-Nasr ya. Beliau berkatakan, menarik untuk dicermati ketika Allah menjanjikan keamanan setelah ketakutan, itu di urutan ketiga. Setelah Allah jadikan penguasa, kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala teguhkan agama. Kata beliau, sunatullah itu adalah ya, satu kaum itu tidak akan bisa mendapatkan keamanan dan juga agama tidak akan dikokohkan dari gangguan bangsa lain atau dari gangguan komunitas yang lain kalau Allah tidak memberikan kekuatan atau kekuasaan gitu. Berkuasa dulu, baru tuh agama kokoh, kemudian keamanan hadir gitu. Nah, konteks surat An-Nasr 1-3 itu pada posisi ketika kaum muslimin sudah berkuasa, ya, maka agama dikokohkan, dari yang takut menjadi aman. Itu tafsiran ya dalam sebuah hadis riwayat Imam Baihaqi
atau riwayat Ibnu Majah, maaf Imam Hakim ya, dalam Al-Mustadraknya. Nah, karena itu engkau akan menyaksikan ya orang-orang berbondong-bondong masuk Islam itu kapan? Ketika Islam itu sudah kuat. Ya, ketika Islam sudah kuat dan ketika Allah memberikan kekuasaan kepada kaum muslimin. Kan wara'aitan nasa fi dinillahi afwaja itu pasca penaklukan kota Mekah. Ya. Pasca penaklukan kota Mekah itu tidak ada lagi kekuatan orang-orang musyrikin di Jazirah Arab, semuanya sudah tumbang gitu. Maka pada tahun ke-9 Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkonfrontasi dengan orang-orang Romawi di Tabuk. Nah, orang-orang yang ada di Jazirah Arab itu pada datang tuh ke Madinah itu, menyatakan diri masuk Islam. Kabilah ini masuk Islam, kabilah ini masuk Islam, kabilah ini masuk Islam. Supaya Madinah enggak sempit, ya kalau datang terus ke Madinah, fasilitas infrastruktur ya terbatas, kemudian juga makanan terbatas, akses terbatas, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus para sahabat untuk menyampaikan Islam ke kampung-kampung mereka. Diutuslah Mu'ad bin Jabal ke Yaman, Abu Musa al-Ash'ari ke Yaman, Ali bin Abi Thalib juga ke Yaman, kemudian Khalid bin Walid ke Najron, dan lain sebagainya. Daripada mereka datang, mendingan didatangi dulu gitu. Didatangi ya. Kenapa demikian? Yadkhulu aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Itu setelah kuat gitu. Ketika dari mana tuh kekuatan? Ketika sudah berkuasa. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita juga melihat ya, itu sunatullah. Itu sunatullah melihat seperti itu. Mohon maaf misalkan Amerika itu nggak ada negara yang mau ganggu Amerika gitu ya. Kenapa ya? Karena dia punya kekuatan. Dia produsen senjata ya. Dia pengendali bank sentral dan lain sebagainya lah. Meskipun belakangan ya perannya sudah mulai kegeser dengan Cina ya, negara-negara besar, Rusia dan seterusnya. Tapi yang kuat itu memang aman. Justru mereka mengganggu yang lain gitu. Nampaknya nggak ada ya kucing yang gangguin gitu. Dulu, Dek. Atau tidak ada kijang kemudian menjangan yang ganggu-ganggu singa. Tapi singa lah yang ngejar mereka, yang memangsa mereka, yang memakan mereka. Kenapa? Ya dia kuat. Nah, sunatullah itu begitu. La yastakhlifannahum fil ard kama stakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna dinahumul ladzi irtada ya lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Itu kapan? Ya, itu bagi siapa? Wa'adallahu alladzina amanu minkum wa amilus shalihat. Janji Allah kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Tapi tentu imannya tidak iman yang kaleng-kaleng ya. Imannya optimal, maksimal gitu. Kemudian juga amal solehnya amal soleh yang luar biasa. Karena itu Bapak Ibu sekalian, lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membangun masyarakat Madinah itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan 3 poin kan. Yang pertama bikin masjid, bangun masjid, karena basis masjid itu adalah basis religiulitas, ya, basis keimanan masyarakat, basis keimanan umat. Ya, amanu wa amilus sholihat itu masjid ya. Kemudian yang kedua al-ikha, mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor. Itu gambaran soliditas. Jadi religi manteng ya, ke Allahnya kuat, kemudian solid juga antar komponen umat ini solid. Demikian juga yang disampaikan oleh Jenderal Sudirman dulu. Ya, kalian akan menang kalau kuat. Kalian nggak akan kuat kalau tidak bersatu. Ya, kalau kalian ingin bersatu, mesti rajin silaturahmi gitu.
Nah, baru kemudian kita lihat juga ada hadis mengatakan serigala itu memang pemangsa gembala ya. Tetapi Rasul mengatakan kita tuh nggak boleh jauh dari rombongan yang lain gitu. Fa inna zi'ba ta'kulu al-ghanamal qasiyah. Serigala itu hanya akan memangsa kambing yang tercecer dari gerombolannya, dari rombongannya. Tapi kalau bersatu padu masing-masing mengokohkan, dia sulit untuk ditembus. Yang ketiga, Nabi melakukan yang disebut dengan namanya Piagam Madinah, ya, menandatangani Piagam Madinah, melakukan kesepakatan dengan komponen masyarakat yang lain untuk sama-sama menjaga kota Madinah dari serangan musuh. Itu yang saya pahami ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustadz, ini sudah ada yang raise hand, kita persilahkan terlebih dahulu, Bapak Ahmad Sasmito. Kami persilakan Bapak, silakan kalau ada pertanyaan langsung disampaikan. Siap. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini senior, peneliti senior di BMKG ini. Ini Ustadz, ini agak menyimpang dari apa yang diuraikan malam ini. Tapi ini sedikit mengganjal selama ini apa yang saya baca dari beberapa referensi tentang tafsir Al-Quran itu tidak sepiring atau sependapat dengan apa yang saya pahami ilmu yang ada selama ini. Kalau menyikapi itu bagaimana, Ustadz? Ini contohnya yang gampangnya adalah surat Ar-Rahman ayat 17. Allah memelihara timur dan barat. Itu dari beberapa penjelasan itu, berbagai sumber bahkan, itu selalu menjelaskan itu pergerakan musim utara selatan. Padahal di ayatnya itu jelas-jelas timur dan barat. Itu terbit dan terbenamnya. Ini terus terang aja mengganjal saya selama ini, kok nggak ada yang mengenai meteorologinya atau ilmu fisiknya gitu loh. Ini yang kurang saya bingung. Padahal ini tafsir itu kan dari orang-orang terdahulu. Apakah saya ini nanti melampaui batas, kan nggak enak. Jadi ada unsur itu. Terima kasih Ustaz. Iya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Quran adalah mukjizat ya, yang bisa dikaji dengan berbagai macam disiplin ilmu. Sebagaimana kalau pendekatan barangkali wallahu alam ya, asas ulama-ulama klasik lebih kepada pendekatan apakah tafsir bil ma'sur atau ya lebih kepada pendekatan tafsir bil ma'sur. Ada asar-asar riwayat-riwayat yang menjelaskan tafsir tersebut. Tapi mungkin seiring dengan perkembangan zaman, ada ilmu yang ditemukan, ada penemuan-penemuan baru, sehingga makna ayat itu tidak hanya sekedar makna yang sifatnya letterlek ya, tetapi juga ada makna-makna yang lain sesuai dengan ilmu pengetahuan yang berkembang. Contoh seperti ini mungkin Pak, wallahu a'lam bishawab ya, memahami tentang konsep janin ya, perkembangan manusia di dalam janin. Tentu kalau menggunakan tafsir atau pendekatan lama pada waktu itu, kaum muslimin itu mungkin hanya iman kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menakdirkan manusia berkembang dalam alam rahim dari satu fase ke fase berikutnya ya, alaqah, mudghah, kemudian ada tulang, kemudian dibungkus dengan daging dan lain sebagainya. Pada waktu itu dunia kedokteran mungkin belum terlalu maju, tidak seperti pada hari ini, belum juga ada semacam ilmu-ilmu yang baru, teknologi yang baru, sehingga pemahamannya terbatas
dari apa yang disampaikan oleh hadis-hadis atau riwayat-riwayat. Kemudian juga mau ngejelasin secara lebih detail juga tingkat pemahaman umat pada waktu itu belum nyampe juga gitu. Maka ayat itu dipahamkan sesuai dengan tingkat pemahaman umat yang hidup pada zaman itu. Karena kalau dipahamkan secara keseluruhan, totality, ya, sebagaimana kandungan dari ayat itu dengan berbagai multidisiplin ilmu, khawatirnya umat nggak ngerti juga. Nah, makanya ada satu goal aja yang mesti didapatkan dari ilmu-ilmu itu atau dari ayat itu, nambah iman, nambah percaya. Tapi hari ini untuk menafsirkan misalkan perkembangan janin di alam rahim itu bisa lebih detail dengan menggunakan referensi kedokteran, ya. Ternyata begini, ternyata begitu, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Oh, kalau hari ini dijelasin seperti itu, umat itu lebih mudeng, lebih paham, karena memang hidup pada zaman di mana teknologi maju, ya, ilmu kedokteran juga berkembang, dan umat juga hidup pada zamannya, pada zaman seperti ini, gitu. Nah, dengan begitu, insya Allah tidak bertentangan sesungguhnya. Ya, wallahu alam bisawab nih. Karena Allah juga yang mengatakan tuh, lau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau Quran ini bukan dari Allah, engkau akan menyaksikan kontradiktif yang sangat banyak sekali dalam Quran ini. Nah, adapun penafsir-penafsir tadi yang cenderung, ya, terkesan kontradiktif dan lain sebagainya, tadi saya memahaminya, ya, semuanya punya perspektif keilmuan, ya, ilmu-ilmu tersendiri, ilmu khusus, ya, mungkin ilmu tafsir ada pendekatannya bahasa, pendekatannya kan ada Quran itu ijaz balagi, ijaz tarikhi, ijaz ilmi, gitu ya. Ada sisi gaya bahasanya, kemudian dari sisi sejarahnya, kemudian dari sisi keilmuannya dan lain sebagainya. Mungkin begitu Pak Asas, wallahu alam bisawab. Yang bisa saya komentari, ya. Ya, Yang wallahu alam bisawab. ya, terima kasih Ustadz. Memang masih banyak tafsir-tafsir memang yang masih kurang pas memang Ustadz. Iya, iya. Saya Baik. anjurkan tuh kalau tafsir itu ada situs Pak Sas, www.kahel7.com. Nah, itu situs itu, ya, banyak menyajikan data-data atau kajian-kajian ilmiah, ya, kemujizatan Al-Quran dan Sunnah secara ilmu. Itu dahsyat sekali itu. Dia publish, ya, dan dia bebas tuh kita download bukunya. Kalau tidak salah sudah ada terjemahnya juga, ada bahasa Inggris, ada bahasa Perancis, bahasa Arab, bahasa Indonesia juga ada. Cuman memang sumbernya bahasa Arab, tentu bahasa Indonesia ada keterbatasan dari sisi terjemah. Maksudnya belum semua artikelnya mungkin dialih bahasakan, gitu ya. Itu diantara yang bisa mewakili, ya, mungkin referensi penafsiran Al-Quran dengan pendekatan ilmiah pada hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ulangi lagi Ustadz, alamatnya tadi saya kurang jelas. Nanti saya WA, ya. Ya, Bapak. Kita ketikkan mungkin, ya, nanti. Nah, terima kasih. ini nih saya di kahel7.com. Ya. Nah, Ini itu di bahasa Arab ini saya buka, Ustaz. ya, itu ada multi language, ya, ada bahasa Arab, bahasa Inggris, Perancis, kemudian juga bahasa Spanyol, bahasa-bahasa yang lain sudah dialih bahasakan ke berbagai bahasa. Baik. Terima Ya, kasih, kita terima lanjut. kasih. Siap. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Kita lanjutkan Ustaz
Itang, ini ada yang resen lagi, kita berikan kesempatan mungkin pertanyaan terakhir mungkin ya untuk sesi malam hari ini. Silahkan kepada Bapak Al-Farazi Kasbari. Pertanyaannya dipersilakan. Waalaikumsalam Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini orang pejompongan semua nih. Iya, iya. Gimana Hari kabarnya? Jumat. Hari Gak Jumat nongol, nanti ketemu insya Allah. Dr. Gak Hidayat nongol. Wahid. Gak nongol-nongol. Siap. Enggak jauh-jauh dari bahasan. Saya dapat ujungnya doang tadi itu. Berbuka. Mengenai apa? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillah itu afwaja. Itu hanya berlaku pada waktu itu aja yang Ustaz ceritakan tadi, atau sedang terjadi sekarang atau yang akan datang, Ustaz? Iya, iya. Ya itu aja. Iya, siap. Terima kasih Pak Al-Farazi. Ya. Ada satu kaidah dalam tafsir itu mengatakan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang menjadi pelajaran dari satu ayat, dari satu surat, keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab. Maksudnya ayat itu tidak hanya berlaku pada zaman itu ketika ayat itu turun. Ya. Tapi ayat itu memang memotret satu kondisi ketika kejadian ayat itu turun, ya, kaum muslimin berbondong-bondong dan seterusnya. Tapi ayat ini bisa berulang-ulang pada setiap zaman dan waktu, Pak. Selama syarat-syaratnya terpenuhi gitu. Ya, selama syarat-syaratnya terpenuhi, idza jaa nasrullahi wal fath, kemenangan dari Allah, kemudian juga pertolongan dari Allah. Karena ada tafsir mengatakan idza jaa nasrullah wal fath. Nasrullah itu umum. Ya, nasrullah itu umum. Tetapi wal fathu itu yang dimaksud kata sebagian ahli tafsir ketika Fatu Mekah. Apabila pertolongan Allah datang, ya, kapan aja, di mana aja gitu. Tapi wal fathu dan penaklukan kota Mekah, ada yang menafsirkan begitu. Tentu penaklukan kota Mekah itu spesifik tahun ke-8 Hijriah. Tapi kemenangan Allah Subhanahu wa taala itu berulang-ulang. Anytime. Ya. Salahuddin Al-Ayyubi menaklukkan Masjidil Aqsa, ya, membebaskan Palestina dari Salibis, itu Nasrullah. Ya, itu kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu nanti banyak negara-negara yang mau berdamai dengan kekuatan Islam. Ya. Kenapa Islam kuat gitu. Kemudian ketika Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel, ya, maka efeknya itu masih kerasa 300 tahun kemudian. Dan dari situ terjadi geliat, ya, geliat kembali kepada Islam, kemudian mempelajari Islam kuat, kemudian menandatangani perjanjian dengan negara Islam dan lain sebagainya, ya, itu terjadi itu efek dari Nasrullah wal Fath itu, sehingga menyebabkan, ya, efek politik yang sangat dahsyat. 300 tahun kemudian tuh masih kerasa ketika ada seorang raja Prancis, ya, dia menulis surat, raja Prancis kalau nggak salah nulis surat kepada salah satu koleganya gitu. Dia masih merasakan pengaruh Muhammad Al-Fatih yang sangat luar biasa ketika dia menaklukkan Konstantinopel gitu. Dia tuh masih kerasa banget. Itu disampaikan oleh seorang pakar sejarah dari Saudi. Namanya Dr. Muhammad Musa Asy-Syarif, ya, beliau menyampaikan data-data itu, fakta-fakta itu. Jadi Nasrullah wal Fath-nya itu sangat dahsyat sekali gitu, ya, pengaruhnya panjang sekali, lama sekali. Kalau menang tuh begitu. Maka besok Pak Alfa mesti menang supaya kuat gitu, ya. Supaya ada efek domino kepada
nanti akan berpengaruh itu, Pak. Ya, itu akan ada efek kepada yang lain ya. Nah, salah satunya yang mesti kita siapkan ya semangat aja dulu dari sekarang. Kita semangat ya, kita optimis, ya ada Allah dan lain sebagainya supaya mental berjuang kita terus membara sehingga kita bisa menghadapi berbagai macam tantangan. Dalam setiap zaman itu pasti ada tantangannya. Ya, pasti ada tantangannya, pasti ada halangannya. Namanya juga perjuangan. Perjuangan kalau nggak ada tantangan kayaknya bukan berjuang ya. Tapi apa gitu, ada orang yang membuat istilah kan. Kalau kalau berjuang itu pasti ada tantangan. Tapi kalau nggak ada tantangan, itu bukan perjuangan, tapi apa gitu namanya ya. Tapi bagus bahasa itu, saya lupa. Berlaku untuk setiap waktu, untuk setiap zaman, ya, untuk setiap generasi, karena masih ada prediksi Nabi yang belum terlaksana itu. Ada prediksi Nabi yang belum terrealisir. Di hadis sahih itu, Pak. Jadi Nabi itu mengatakan latuftahan al-Konstantiniyah war Roma. Ya, Konstantinopel akan ditaklukkan dan juga Romawi. Roma Italia gitu ya. Nah, kemudian Rasul ditanya, "Ayyuhuma awalan?" Mana yang paling pertama wahai Nabi? Kata Nabi, ya, Konstantiniyah awalan, ya, itu Konstantinopel terlebih dahulu. Kapan tuh Romawi bisa taklukkan? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas kita berusaha ya merealisasi janji-janji Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Demikian, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Syukron. Baik, itu tadi ya. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin sebagai penutup agenda kegiatan kajian kita pada malam hari ini ada 2 pertanyaan Ustadz di kolom chatting gitu ya. Jadi yang pertama terkait istri safar ya. Jadi melampaui batas safar tanpa didampingi mahram, apakah suami tersebut termasuk dayus? Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana menumbuhkan rasa giroh terhadap agama kita dan pandangan Ustadz tentang sikap Muslim yang berani mengungkapkan kebenaran walaupun dikalahkan oleh kekuasaan dan kemunafikan. Tafadhol Ustadz. Wallahu a'lam bishawab. Yang pertama ya, selama safarnya aman, meskipun bukan muhrim ya, tapi karena ada sebagian penafsir kontemporer itu menafsirkan juga yang dimaksud dengan muhrim itu adalah mereka juga ya, selain ada hubungan kekerabatan, tapi juga mereka yang menjadi rombongan dalam perjalanan yang sekiranya bisa memberikan ketentraman. Misalkan contohnya begini, para mahasiswi ya itu mereka pergi ke luar negeri untuk kuliah ke Mesir atau kemana. Tentunya ini safar. Ya, apakah mereka harus didampingi oleh muhrim? Nah, ya muhrim ke sana ada apa juga gitu ya. Mungkin kepentingannya apa. Tapi ketika dia ada dalam satu komunitas, ada ibu-ibu juga di situ atau ada mahasiswi yang lain yang bisa saling tolong, bisa saling bantu, saling jaga, saling ngingetin. Nah, itu udah berfungsi juga sebagai menjalankan fungsi muhrim ya. Ya, kalau dalam kondisi seperti itu, dalam jangka waktu tertentu, ya, yang jelas si suami itu memastikan keamanannya, maka insya Allah dia dengan menjanjikan dan memastikan keamanannya, itu udah terhindar dari dayus, wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau membiarkan begitu saja, ya, tanpa ada peringatan, tanpa ada masukan, tanpa ada bimbingan, arahan, wallahu alam ya, khawatirnya ya tadi termasuk dayus. Kemudian ya di hari ini tuh agak berat juga kalau kita saksikan ya, kondisinya memang lain. Di zaman Nabi, jamaah sekalian, Aisyah itu, kisah Aisyah ya, yang dia ketinggalan pasukan kemudian ditemukan oleh Sofwan bin Mu'attal. Sofwan itu nggak nanya apapun, cuman bilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kemudian dia nuntun unta. Itu menjadi berita besar, heboh sekali.
Padahal Sofwan nggak boncengan, ya, nggak ngomong banyak juga. Hari ini, masya Allah, nauzubillahi min dalik, boncengan sama suami orang, ojek online, ya kan, dan lain sebagainya. Itu gimana tuh? Nah, ini kembali kepada kita masing-masing gitu. Yang jelas, ya hadisnya begitu. Maksudnya gini, jangan dianggap biasa gitu. Jangan dianggap biasa. Kalau dianggap biasa ya hilang tuh girohnya tuh. Jangan dianggap biasa gitu. Tapi diikhtiarkan, dicari cara gitu, dicari supaya nggak terjebak dengan hadis itu. Ya, ya siapapun dia tuh orang lain. Itu bukan lagi kholwat itu mah, deket-deketan gitu kan. Nah ini teman-teman sekalian harus kita perhatikan ya. Kemudian yang kedua, menumbuhkan atau membuat rasa giroh kita terhadap agama kita. Iman dipupuk, ya, pupuk iman dengan baik, ya, supaya giroh itu tumbuh. Kemudian gaul sama orang-orang soleh, orang-orang yang semangat amalnya tinggi, bagus, ya. Kemudian tentunya beragama jangan ngasal ya. Ya, kan saya masih sholat. Yang penting bukan, tapi ya apa namanya, baca literatur, tunaikan yang wajib, kemudian amalkan yang sunnah gitu ya. Kemudian pahami pokok-pokok agama gitu. Kemudian giroh juga itu akan tumbuh kalau pokok agama nggak tegak. Ya kenapa nih misalkan nggak begini, nggak begitu. Nah disitulah ada tanggung jawab ya. Kemudian kalau sudah punya ilmu sampaikan kepada yang lain. Ajak yang lain untuk tahu, untuk bisa, kalau bisa baca Quran kita, yang lain teman nggak bisa baca Quran, ajak supaya gimana bisa baca Quran, bisa hafal Quran, hafal ayat-ayat yang bisa dibaca di sholat. Ya yang kecil-kecil itu aja lah. Ada yang susah kita bantu, kita tolong, ya, tumbuhkan. Ya intinya bagaimana supaya kita punya peran dalam hidup ini untuk menyebarkan kebaikan dan mengajak kepada kebaikan. Kemudian menurut sikap muslim yang berani mengungkapkan kebenaran tapi terkadang kebenaran itu dikalahkan. Sekali lagi ya, kalah menang itu bukan tanggung jawab kita. Yang penting kita usaha, kita ikhtiar, kita mencoba ya. Setelah kita usaha, ikhtiar, mencoba, berjuang, kalaupun masih kalah ya mungkin belum rezeki kita. Biarlah Allah Subhanahu wa taala yang menentukan dan menilai usaha kita. Jadi istiqomah aja, nggak apa-apa. Itu bagian dari perjuangan. Bismillah saja. Insya Allah ya, yang jelas kita sudah berkontribusi, berusaha. Demikian. Para pahlawan banyak yang gugur sebelum kemerdekaan kan. Apakah mereka gagal? Tidak. Mereka itu pemenang meskipun tidak menikmati kemerdekaan. Ya, Imam Bonjol, kemudian Cut Nyak-dien, ya, Teku Umar, Pangeran Diponegoro, kan hidupnya tuh jauh sekali dari Indonesia merdeka. Tapi karena perjuangan, estafeta perjuangan yang sambung menyambung, itulah Indonesia jadi merdeka. Coba kalau nggak ada api perjuangan yang dikobarkan oleh para pahlawan di tahun 300, 1200 gitu ya, bahkan baru merdeka atau 1900 berapa gitu. Nah, bahkan baru merdeka 1945. Ini sangat jauh sekali. Tapi kemenangan, kemerdekaan itu adalah puncak dari perjuangan panjang yang telah dilakukan oleh para pahlawan. Jadi kalaupun belum menang, bismillah saja. Ya nggak apa-apa. Itu menang kalah itu Allah sudah tentukan. Semangat ya Bu siapa nih namanya? Kita ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu Mas Dimas. Siap, Ustadz. Baik, Bapak dan Ibu, demikian tadi dengan berakhirnya
jawaban atas pertanyaan terakhir kita, maka berakhir pula kebersamaan kita pada malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian yang sampai detik ini masih tetap setia bergabung menyimak kajian daripada diskus kajian rebuan kita pada malam hari ini. Baik Bapak dan Ibu, marilah sama-sama kita akhiri dan kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan disempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Ya Allah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullah wa atubu ilaik. Saya selaku moderator pada malam hari ini, mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kata-kata maupun perbuatan yang tidak menyenangkan, yang menyinggung Bapak dan Ibu sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Sampai bertemu lagi di kajian rebuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit. Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih semuanya, sehat-sehat selalu. Ya, Prof. Basuki Amin. dan teman-teman yang ini saya undang juga teman-teman yang lain supaya silaturahim nih. Izin sama Prof nih, izinnya paling telat, izinnya telat. Ya, assalamualaikum. Ustaz, ini rutin. Ini rutin Pak Alfa setiap Rabu malam, insya Allah. Ya, hadir terus. Insya Allah. Supaya semangat. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Live-nya.